Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2526 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika kuasa firman Allah bekerja dengan luar biasa di tengah pelayanan para rasul. Haleluya. Sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesuksesan pelayanan para rasul merasa ada yang kurang. Mereka sangat sibuk melayani jiwa-jiwa, mereka sibuk melayani roh jemaat, tapi mereka merasa ada yang mereka abaikan. Apa itu? Pelayanan kepada janda-janda atau orang-orang miskin. Kita tahu bahwa konteks pada saat itu, keuangan itu sangat-sangat kuat. Karena apa? Karena banyak orang mengalami mujizat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang mereka alami ketika mereka menyerahkan semua yang mereka miliki kepada para rasul. Mereka menjual tanah, mereka menjual rumah mereka, lalu mereka bawa kepada kaki rasul-rasul. Mereka menyerahkan semuanya yang mereka miliki, saudara. Dan mereka merasakan mereka bukan berkekurangan, tapi justru semakin diberkati Tuhan dengan luar biasa. Makanya tidak putus-putus, saudara. Orang memberikan berkat untuk pelayanan kepada rasul-rasul pada saat itu. Saudara, itu dapat terlihat di mana banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Karena mereka melihat umat Tuhan diberkati, sehingga itu menjadi daya tarik orang-orang yang tadinya di luar Kristus, akhirnya
karena mereka melihat cara hidup orang Kristen pada saat itu jadi berkat menarik jiwa-jiwa kepada Kristus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan yang hebat luar biasa pada saat itu bukan berarti tidak ada masalah. Mulai ada dilema. Karena bagi jemaat, mereka merasa mereka kurang dilayani. Karena pembagian untuk jatah orang-orang miskin, para janda, sudah mulai berkurang. Sedangkan para rasul merasa bahwa mereka terlalu fokus kepada pelayanan jemaat, mereka sudah mulai mengabaikan pelayanan pokok mereka, yaitu memberitakan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Dengar ini baik-baik. Pekerjaan pelayanan yang pokok bagi seorang hamba Tuhan adalah memberitakan firman Tuhan. Itu adalah tugas primer. Itu adalah tugas pokok seorang hamba Tuhan. Amin. Sedangkan pelayanan besuk, konseling, sekalipun pelayanan itu penting untuk jemaat, tapi itu bukanlah yang terutama. Itu bukanlah pelayanan primer, tetapi itu pelayanan sekunder. Dalam hal ini, jemaat harus sadar supaya apa? Supaya tidak banyak menuntut hamba Tuhan untuk melakukan pelayanan sekunder, sehingga mengabaikan pelayanan pokok, pelayanan primer mereka sebagai hamba Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat apa? Dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Amin. Itu tugas primer, tugas pokok seorang hamba Tuhan, yaitu memberitakan firman dan mendoakan umat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang saudara, memberitakan firman Tuhan itu gak gampang. Itu berat saudara, itu pergumulan. Saudara harus mempersiapkan waktu, mempersiapkan hati untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara harus masuk dalam hadirat Tuhan untuk mendapatkan pesan firman yang saudara baca, saudara renungkan itu, sehingga saudara mendapatkan pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan juga kepada umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang saudara, walaupun saya hampir 7 tahun, nanti tanggal 20 Juni, nanti tepat 7 tahun renungan pagi ini mengudara non-stop, bukan berarti saya gampang dan mudah menangkap poin-poin ini. Saudara, itu butuh waktu, butuh perenungan khusus, butuh hubungan dengan Tuhan. Baru saudara akan menemukan berkat-berkat dari kebenaran firman Tuhan yang saudara baca dan renungkan itu. Amin. Saudara, walaupun saya hari ini renungan ke 2526, kalau dibagi 52 minggu dalam 1 tahun saudara, saya menemukan 48 tahun. Jadi jatah 7 tahun setiap hari saya menyampaikan firman Tuhan, itu kalau dipakai khotbah setiap minggu saudara, jatah 48 tahun ke depan saya sudah ambil 7 tahun ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap saja saya merasakan ada hati yang berdebar-debar ketika membaca firman. Masih dalam bergumul saudara, masih terus belajar. Amin. Saudara, ini tugas primer sebagai hamba Tuhan. Makanya dalam mempersiapkan firman Tuhan itu gak main-main. Saudara. Itu butuh energi yang luar biasa. Nah, kalau pelayanan kepada jemaat, waktu para rasul itu, mereka lebih fokus kepada pelayanan meja, pelayanan firman itu akan diabaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal itu sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul itu adalah tugas primer, tugas pokok mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan,
tugas primer, tugas pokok para rasul, gembala maupun pendeta adalah memberitakan firman Tuhan. Amin. Saudara, rupanya pelayanan meja atau pelayanan kepada orang-orang miskin, para janda, masih dilayani para rasul yang menyebabkan mereka melalaikan firman Tuhan. Makanya dalam kebenaran firman Tuhan, para rasul peka, ada masalah nih dalam internal. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasanya mereka langsung benahi. Ada berapa banyak orang yang sudah melayani tapi tidak mau dikoreksi. Hukumnya, semakin banyak umat pasti semakin banyak masalah, betul? Seharusnya kita belajar dari para rasul. Semakin bertambahnya jiwa-jiwa ini, pasti akan semakin banyak yang harus mereka evaluasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, para rasul menyadari ini. Ada yang mereka abaikan, yang harus segera mereka atasi. Karena ini akan menjadi bumerang buat mereka nanti, kalau tidak terselesaikan masalah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini, ini adalah serangan daripada iblis yang mau menyerang dari dalam, karena mereka tidak berhasil menyerang orang-orang percaya dari tekanan, dari persoalan, dari pemerintah pada saat itu yang menekan kekristenan. Rupanya semakin Kristen ditekan, semakin kuat mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis mau menyerang dari dalam. Saudara, banyak orang, banyak hamba Tuhan yang tidak sadar ini. Iblis sedang menyerang dari dalam. Banyak orang kelihatan hebat di luar. Kelihatannya pelayanannya luar biasa. Tapi di dalam pelayanannya kropos, seperti rayap. Kelihatannya tidak terjadi apa-apa di luar. Kelihatannya baik-baik saja, tetapi di dalam rumah tangga, dalam pelayanannya, rapuh dimakan rayap. Jadi tinggal tunggu waktu. Cepat atau lambat, bangunan yang dia bangun, rumah tangga pelayanannya akan hancur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari benahi dulu internal kita. Kalau saudara dari internalnya baik, maka pelayanan ke depan akan luar biasa baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Para rasul bukan hanya mau kelihatan hebat di luar, tapi mereka hebat juga di dalam. Amin. Saudara, mari kita belajar dari para rasul. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah dalam pelayanan? Yang pertama, ada evaluasi. Sudah perhatikan ayat 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar evaluasi. Baik, pelayanan saudara perlu dievaluasi. Terlebih lagi diri kita, internal kita harus juga dievaluasi. Ada banyak orang anti kritik, saudara. Kalau dievaluasi, terjadi apa, saudara? Masalah, ribut satu dengan yang lain. Padahal tujuan evaluasi itu adalah mengukur kinerja. Program-program kita ini sudah jalan atau tidak. Tujuan evaluasi itu mencari tahu kekuatan dan kelemahan. Yang mana yang menjadi kelemahan kita? Ayo kita benahi. Itu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan supaya maksimal. Amin. Jangan anti kritik. Kalau saudara diberi masukan, saudara mari kita belajar untuk menerima. Bisa saja masalah itu tidak kita lihat. Bisa saja itu dilihat oleh majelis. Bisa saja itu dilihat oleh jemaat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan diri. Ketika kita dievaluasi, kita belajar untuk membenahi. Supaya pekerjaan Tuhan, pelayanan kita semakin maksimal. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, untuk mengatasi masalah,
para rasul itu merekrut orang-orang yang berkompeten. Amin. Sudah perhatikan ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang apa? Yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 5, perhatikan. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa untuk memilih para pelayan bukan serta-merta di tangan para rasul yang main tunjuk. Kalau itu diktator namanya, saudara. Tapi ini sangat-sangat demokratis. Para rasul melemparkan itu kepada murid, supaya apa? Supaya mereka sendiri yang mengusulkan nama-nama itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, rekrutmen ini sangat-sangat demokrasi. Nah, saudara, para rasul meminta supaya orang-orang yang mereka usul adalah orang-orang yang terkenal baik. Terkenal dalam rumah tangganya dia memang orang baik. Dia memang suami yang baik. Bukan kelihatan baik, tetapi di dalam tidak baik. Banyak orang seperti itu. Banyak orang munafik. Kelihatannya di luar baik, tetapi di tengah keluarganya, sama istrinya, sama suaminya perang terus. Tapi saya percaya pendengar renungan pagi tidak seperti itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat orang-orang yang direkrut, selain dia terkenal baik, dia harus penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Dia menghasilkan buah-buah roh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain orang itu menghasilkan buah-buah pertobatan yang harus nampak dalam kehidupannya, dia menghasilkan buah-buah roh. Amin. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus ada dalam karakter orang yang nanti mereka pilih sebagai diaken atau seorang pelayan. Harus penuh hikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Seorang hamba Tuhan harus selalu baca firman. Amin. Karena firman Tuhan yang terus kita baca ini akan memberikan kita hikmat dalam setiap kita berkata-kata atau mengambil satu keputusan. Karena apa? Karena kita dikuasai firman. Jangan sampai kita betul hamba Tuhan, tapi kita sendiri jarang baca firman. Saya mengenal beberapa hamba Tuhan yang mengakui bahwa mereka itu nanti baca firman nanti kalau pas tugas mau khotbah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, kita harus terus baca firman. Amin. Karena itu sumber hikmah. Amin. Haleluya. Dan seorang yang penuh iman. Amin. Artinya dia betul-betul menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia hidup dengan iman. Dia tidak mengemis-ngemis ke sana kemari untuk orang mengasihani dirinya. Tidak. Orang yang penuh dengan iman, dia yakin Tuhan pasti sediakan apa yang dia perlukan, butuhkan. Amin. Haleluya. Dan saya yakin dan percaya, saudara, syarat seorang diaken, seorang pelayan pada saat itu, dia harus memiliki kerendahan hati. Dia harus punya hati hamba. Amin. Bukan bos, tetapi hamba. Harus melayani, bukan dilayani. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah dalam pelayanan? Yang kedua, rekrut orang-orang yang berkompeten. Yang terakhir, yang ketiga, mereka harus didoakan. Amin. Dihadapkan artinya mereka siap mengemban tugas yang akan mereka terima. Jangan sampai mereka berdiri menyatakan siap, tapi mereka tidak mengerjakan tugas yang diberikan kepada mereka. Dan saya yakin dan percaya, dihadapkan artinya
mereka sendiri yang berkomitmen untuk setia melayani sampai akhir. Amin. Mereka berlutut, mereka artinya merendahkan diri. Para rasul kemudian meletakkan tangan atas mereka dan Roh Kudus memenuhi mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah melayani, saudara sudah didoakan, tetaplah berkomitmen. Amin. Tetaplah setia. Kalau saudara sudah didoakan untuk melayani tapi saudara melarikan diri, saudara dengar ini baik-baik, bertobatlah. Amin. Bertobatlah dan kembali berkomitmen untuk melayani Tuhan. Karena kalau saudara lari dari panggilan, lari dari komitmen saudara, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Dan kemanapun saudara akan lari, saudara tidak akan bisa menghindar. Karena apa? Tuhan ada di mana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih hidup sampai sekarang ini, mari kita melayani Tuhan dengan setia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari evaluasi, rekrutmen, dan doa dari para rasul memberikan dampak yang luar biasa. Coba saudara perhatikan ayatnya yang ke-7 di sana. Firman Tuhan berkata, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Haleluya. Saudara lihat dampaknya luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau kita evaluasi, kita rekrutmen orang-orang yang tepat, dan kita dukung dengan doa, oh haleluya, akan terjadi penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan terus mengiringi setiap kehidupan seluruh pendengar dimanapun mereka berada. Semua diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana ibadah syukur hari ulang tahun renungan pagi ini mengudara ke-7 pada tanggal 20 Juni nanti. Biar Tuhan yang ambil alih acara ini. Biar Tuhan yang memberkati. Biar Tuhan yang turun tangan dan mensukseskan acara ini, sehingga makin banyak jiwa diberkati melalui pelayanan ini. Hamba berdoa semua yang mendukung, mensupport pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana, Tuhan balas berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.